Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah kita semua telah diberikan kesehatan dan kita harus bersyukur. Seperti pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang bersyukur. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memberikan contoh dan perilaku bersyukur, dan siswa dapat menunjukkan perilaku bersyukur, praktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pertama yaitu syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat kita hitung. Seandainya daun-daun yang ada di muka bumi dijadikan kertas, dan ranting-ranting dijadikan pulpen, dan air dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita setiap saat. Saya tidak akan cukup untuk menulis jumlah nikmat Allah SWT tersebut. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Kemudian ada berbagai-macam nikmat serta cara mensyukurinya. Pertama adalah nikmat jasmani. Allah memberikan nikmat jasmani berupa tubuh kita. Kemudian jasmani adalah sebutan untuk tubuh dan badan kita. Jadi badan kita ini disebut, badan dan tubuh kita ini adalah disebut jasmani. Allah telah memberikan tubuh kita yang baik dan sempurna, yang terdiri atas bermacam-macam, yaitu jantung. Jantung itu berfungsi atau gunanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian telinga adalah untuk mendengar. Mata untuk melihat, dan kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, mulut untuk berbicara, hidung untuk mencium. Nah, banyak lagi bagian-bagian tubuh yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Jika ada satu bagian dalam tubuh kita yang tidak bisa berfungsi dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi organ yang lainnya.
Misalnya menghentikan jantung kita. Gimana kalau maka peredaran darah di tubuh kita akan berhenti juga. Kemudian cara mensyukuri nikmat jasmani antara lain adalah menjaga kebersihan tubuh. Jadi tubuh kita harus dijaga agar tidak terkena penyakit. Kemudian memanfaatkan dengan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Misalnya mulut untuk berkata yang baik dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata untuk mengaji atau baca Al-Quran dan melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang baik atau berzikir dengan semangat beribadah. Kemudian selalu bersyukur dan harus kita ucapkan, banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita atau kepada jasmani atau badan kita. Kemudian yang kedua adalah nikmat rohani. Nikmat rohani adalah yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Misalnya di antara lain adalah hidup dalam iman dan Islam. Jadi kita tidak bisa melihatnya. Kemudian mempunyai ilmu pengetahuan, itu disebut rohani juga. Bisa merasakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu, mendapatkan kebahagiaan. Itulah nikmat rohani. Kemudian bagaimana cara kita mensyukurinya? Cara mensyukuri nikmat rohani antara lain rajin beribadah. Itulah cara mensyukurinya. Kemudian semangat bekerja. Berbicara dengan sopan santun, tidak boleh sembarangan. Memenuhi aturan yang ada di sekolah maupun di rumah. Baik berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita dan telah melahirkan kita. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah juga atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah nikmat rezeki. Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia dan hewan dan tumbuhan. Termasuk nikmat rezeki adalah harta benda yang kita miliki sekarang ini. Contohnya misalnya kita di rumah sudah mempunyai motor, televisi, makanan, dan banyak lagi yang lainnya. Itu adalah rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Nyaman dan bahagia itu juga termasuk rezeki, nikmat rezeki. Jadi kita banyak-banyak bersyukur. Cara mensyukuri nikmat rezeki antara lain mengeluarkan zakat untuk harta benda kita supaya harta benda kita menjadi bersih atau menjadi lebih berkah. Membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Misalnya ada tetangga ataupun kerabat, keluarga yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus membantunya. Menggunakan rezeki kita untuk hal-hal yang baik. Kalau kita mendapat rezeki yang banyak, yang lebih, ataupun rezeki yang pas-pasan, harus kita pergunakan dengan hal-hal yang baik. Kemudian merawat harta benda yang kita miliki.
harus kita rawat, tidak boleh kita biarkan atau kita miliki harta benda kita pergunakan di jalan yang tidak baik. Kemudian selalu bersedekah dalam setiap waktu. Jadi bersedekah, banyak-banyaklah bersedekah supaya harta benda kita akan menjadi berkah. Nah, sekarang ibu akan menceritakan tentang seorang anak yang bernama Budi. Budi adalah seorang anak petani. Dia akan selalu membantu kedua orang tuanya untuk menanam padi. Tetapi dia tetap tidak melupakan kewajibannya untuk sekolah. Budi adalah salah satu anak yang berprestasi di sekolahnya. Dia selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Padahal Budi merupakan anak yang kurang mampu. Sampai membeli buku pun, buku pembelajaran saja orang tuanya tidak akan mampu. Budi selalu meminjam buku pembelajarannya dari teman-teman sekelasnya. Sekali Budi meminjam buku pembelajaran untuk dibawa pulang ke rumah. Orang tua Budi mengajarkan agar selalu bersyukur walaupun hidup penuh dengan kekurangan. Dan ajaran tersebut dilakukan oleh Budi. Ternyata kunci keberhasilan Budi selain giat belajar, dia juga selalu bersyukur. Kesimpulan dari cerita tersebut yang telah kita dengar tadi, bahwa segala sesuatu itu harus kita syukuri, maupun susah, senang, harus kita selalu bersyukur, karena semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah syukur nikmat, yaitu berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.